Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe dulu ya channel aku. Panggil aja namaku April. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Sejak kecil, aku memang punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Semua itu terjadi karena waktu kecil aku pernah mati suri, kata mamaku. Aku lupa tepatnya di usia berapa, tapi aku mulai berteman dengan sosok makhluk yang tidak semua orang bisa lihat. Aku panggil dia cantik, karena memang dia selalu terlihat cantik. Tapi sayangnya, pertemananku dengan cantik harus berhenti saat aku memasuki kelas 2 SMP. Kedekatanku dengan cantik yang bukan dari golongan manusia membuat banyak makhluk halus juga ingin berteman denganku. Dan itu kerap membuat aku jadi sering sakit-sakitan. Puncaknya, aku mengalami kejadian yang cukup parah saat aku kelas 2 SMP. Papaku adalah seorang pebisnis yang cukup sukses menurutku. Kami punya 3 toko bangunan yang ada di 2 kota di provinsiku. Itu membuat papa sering bepergian keluar kota untuk mengecek toko kami yang lainnya. Berawal dari kesuksesan papa, tak sedikit orang bahkan keluarga kami yang iri sama papaku. Aku masih ingat dengan jelas, hari itu adalah hari kenaikan kelas, dan Cantik bilang sama aku bahwa ada orang yang gak suka dengan keluarga kami dan berniat jahat. Udah beberapa kali orang itu ngirim sosok jahat ke rumah kami, tapi selalu gagal gak bisa masuk, kata Cantik. Beberapa hari setelah Cantik ngomong seperti itu ke aku, banyak hewan peliharaan mama dan papaku yang mendadak mati tanpa ada gejala sakit sebelumnya. Papa dan mamaku memang pecinta hewan, jadi di rumah kami itu ada banyak hewan seperti anjing, kucing, kelinci, dan burung. Setiap hari itu selalu ada aja hewan peliharaan kami yang meninggal. Awal-awal hanya burung-burung peliharaan papa yang kebanyakan meninggal, tapi semakin lama hewan lain juga ikut meninggal. Yang anehnya, setiap kali hewan kami itu meninggal selalu di malam hari, waktu kami lagi tidur. Terus pagi harinya itu waktu kami lihat jasad hewan-hewan itu tuh udah pada berbelatung. Nah, menurutku tuh nggak wajar ya, nggak mungkin makhluk hidup itu baru mati dalam hitungan jam terus udah berbelatung dan ngeluarin bau busuk yang sangat menyengat. Kayak mereka itu udah mati berhari-hari gitu. Udah jadi kebiasaan buat aku tuh setiap hari libur aku pasti selalu begadang. Nah, karena waktu itu udah masuk liburan sekolah, jadi aku selalu begadang tuh tiap malam dan bakal baru tidur di jam 4 atau jam 5 pagi. Pernah suatu kali aku tuh denger ada dentuman keras tepat dari arah kamar orang tuaku. Dan ternyata si rumah juga dengar suara dentuman itu. Papaku langsung keluar rumah untuk ngecek suara itu. Aku dan kakakku juga ikutan keluar rumah. Dan di sana kami tuh ngelihat ada bola api yang gede, baru banget kayak melayang keluar gitu pergi dari rumah kami, nggak tahu entah kemana. Cantik bilang itu kiriman dari orang yang gak suka sama papaku, tapi saat itu kami masih biarin aja dan gak mau ngambil pusing sama hal itu. Seminggu setelah kejadian bola api itu aku jatuh sakit. Badanku panas tinggi dan rasanya kepalaku itu sakit banget kayak ada yang menggerogoti kepalaku dari dalam. Dan aku tuh bisa ngerasain dengan jelas semacam ada ulat yang bergerak di dalam kepalaku. Karena demamku gak kunjung reda, mamaku bawa aku ke klinik bidan dan katanya gak ada masalah, cukup rawat inap di rumah aja dan cuma dikasih obat doang sama bidannya. Udah 4 hari aku sakit dan kondisiku gak kunjung membaik juga meskipun udah dibawa ke beberapa klinik. Malam itu papaku lagi nongkrong di warung kopi yang gak jauh dari rumah kami. Terus papaku tuh cerita-cerita ke temannya tentang kondisiku. Nah, ada salah satu teman papaku yang nyaranin untuk mengoleskan kepalaku tuh dengan minyak goreng yang udah dicampur sama garam dan kayu manis. Papaku ngelakuin itu dan bener aja sakit di kepalaku tuh berkurang walaupun ya cuma dikit sih berkurangnya. Tapi seenggaknya berkurang. Nah, kejadian itu diceritain lagi dong sama papaku ke temennya. Dan temennya itu bilang kalau aku sakit karena ada yang gak suka sama papaku. Nah, target awalnya itu tuh papaku. Cuman karena papaku gak bisa ditembus, jadi si guna-gunanya itu nyari orang yang paling lama dalam rumah kami. Dan itu aku kebetulan. Selama sakit aku sering banget ditampakin sosok-sosok yang menyeramkan. Mulai dari genderuwo, pocong, kuntilanak, dan yang lain-lainnya lah. Tapi karena memang aku udah terbiasa dengan itu, jadi aku gak terlalu kaget. Cuman ada satu makhluk yang datang. Dia gak sering sih, tapi ada beberapa kali datang. Nah, dia tuh makhluk yang sebelumnya aku gak pernah lihat. Wajahnya itu tirus dan nyaris kayak cuman tulang berbalut kulit aja. Dari pinggang ke bawah itu dia kakinya pendek, tapi bukan kayak kaki manusia. Dia tuh lebih mirip kayak kaki kera, tapi badannya emang badan manusia biasa gitu. Dia tuh nggak punya daun telinga, tapi ada tanduknya. Jari tangannya itu cuma 4. Dia juga punya ekor yang cukup panjang. Dia beberapa kali nampangin diri ke aku dan selalu bilang, kenapa belum mati gitu.
Kata-kata itu selalu dia ulangi setiap kali dia datang ketemu sama aku. Selama sakit, aku sama sekali gak ada makan nasi. Karena setiap kali ngeliat nasi, aku langsung mual dan gak pernah bisa nelan satu butir nasi pun. Jadi mamaku selalu buatin bubur ke aku. Dan aku makannya itu sambil agak merem gitu, biar gak terlalu mual. Dan itu cukup efektif karena setidaknya aku bisa makan walaupun cuma sedikit. Karena itu berat badanku turun drastis selama aku sakit. Sampai suatu kali tanteku, adik dari papa, datang ke rumah kami dan dia bilang kalau aku tuh harus segera diobatin, bukan ke rumah sakit. Karena memang aku tuh udah mau diambil sama orang yang gak suka sama papa. Hari itu juga kami berangkat ke desa tempat kenalan tanteku. Di sana aku diobatin sama bapak-bapak, namanya kita panggil aja Pak Imam. Nah, menurut Pak Imam, aku ini disantet. Sebenarnya, santet itu bukan buat aku, tapi buat papa. Persis seperti yang diceritakan sama teman papaku. Pak Imam juga bilang kalau aku tuh ada yang jagain dari bangsa lelembut. Dia baik karena dia juga aku masih selamat sampai hari ini katanya. Tapi karena dia juga aku jadi lemah dan paling gampang untuk disinggahi sama kiriman orang itu. Pak Imam bilang aku bisa sembuh kalau mata batin aku tuh ditutup. Dan aku dipagarin supaya si cantik gak bisa lagi terlalu dekat sama aku. Dan setelah ditanya, si cantik juga setuju. Katanya demi kebaikan aku dia mau dan bakal jagain aku dari jauh aja. Malam itu jadi malam yang bener-bener panjang menurut aku. Karena malam itu aku tidur, tapi gak bener-bener tidur. Aku tidur, tapi aku mimpi aku gak tahu di mana. Dan itu kayak sebuah hutan atau perkebunan yang banyak banget pohon rimbun. Aku selalu dengar suara cantik manggil-manggil namaku. Dia selalu bilang sini ke arah sini, sini ke arah sini gitu. Tapi aku gak bisa dengar dengan jelas arah suaranya itu dari mana. Aku cuma bisa nangis aja manggil-manggil cantik sambil nanya dia di mana. Dan di saat itu aku ketemu lagi dengan manusia kera yang beberapa kali aku lihat di rumahku. Dia cuma ketawa doang sambil bilang kalau aku bakal selamanya ada di sini dan gak bakal bisa keluar lagi dari sini. Nah, di tempat itu tuh gak cuma ada satu yang manusia kera itu, tapi ada beberapa dan aku tuh gak tahu jumlahnya ada berapa pastinya. Tapi mereka tuh bener-bener banyak dan itu gak cuma di tanah doang, mereka tuh juga ada di atas pohon. Makhluk itu juga bilang kalau nantinya aku bakal jadi seperti dia, seperti mereka maksudnya. Aku nangis dan bilang aku gak bakal pernah jadi seperti mereka. Di sela-sela tangisanku aku masih bisa dengar suara cantik yang terus manggil-manggil namaku. Aku lari ngejauh dari kerumunan manusia-manusia kera itu sambil masih nangis dan berusaha nyari arah suara cantik dari mana. Rasanya aku tuh udah lari berjam-jam sampai akhirnya aku ketemu sebuah sungai dan aku ngeliat si cantik itu ada di seberang sungai. Jadi dia di seberang sana, aku tuh di seberang sini gitu. Cantik itu bilang, kesini gitu. Kamu harus pulang sekarang, ini bukan tempatmu. Cantik bilang kayak gitu ke aku. Ya aku pun memberanikan diri itu turun ke sungai untuk nyebrang. Nah, air sungai itu tuh rasanya dingin banget dan itu bener-bener kayak air es diguyur ke badan aku langsung gitu. Nah, setelah aku masuk ke sungai itu, aku ngerasa kenapa gak nyampe-nyampe di ujung gitu. Aku tuh udah menggigil malah. Terus aku tuh manggil si cantik terus sampai akhirnya aku nyampe di ujung sungai tempat si cantik itu berdiri. Baru banget aku keluar dari sungai, terus aku jalan kan mengarah ke si cantik. Nah, begitu aku ngeliat wajahnya si cantik, aku shock, terus aku tuh langsung kayak terjatuh gitu karena wajahnya itu bukan wajah cantik yang biasa aku lihat. Wajahnya serem dan ada banyak darah di sekujur badannya. Terus cantik bilang itu wujud dia yang sebenarnya kalau di alam mereka ya. Nah, kenapa aku bisa lihat wajah dia cantik di duniaku? Karena dia pengen aku ngeliat wajah dia waktu masih hidup, kata dia, biar aku gak takut. Nah, cantik juga bilang kalau ini bakal jadi pertemuan terakhir kami. Ya, aku sedih. Dia juga minta maaf karena di pertemuan terakhir ini aku harus ketakutan karena ngeliat wujud dia yang seperti itu. Ya, aku cuma bisa diam aja sambil dengerin ucapannya dia. Terus dia bilang ke aku, jalan aja lurus, jangan belok dan lihat ke belakang apapun yang terjadi. Ya udah, aku nurutin tuh ucapannya cantik. Aku jalan lurus tanpa sedikit pun toleh kiri atau ke kanan, apalagi ke belakang. Berkali-kali aku masih denger cantik panggil-panggil nama aku dan nyuruh aku buat balik ke belakang. Tapi aku tetap ingat pesan pertama dari cantik untuk gak pernah lihat ke belakang apapun yang terjadi. Jadi semakin jauh aku jalan, pandanganku tuh kayak semakin burem, kayak gak jelas lagi ngeliat apa gitu, kayak ngeblur. Dan aku tuh lama-lama kayak ngeliat cahaya putih yang terang banget, tapi masih jauh gitu. Jadi aku tuh jalan aja terus mengarah ke arah cahaya itu. Sampai akhirnya aku tuh kebangun dan aku masih ada di rumah Pak Imam.
Saat aku sadar, aku ngerasa dingin banget karena badanku tuh basah. Nah, menurut papaku, mereka juga nggak tahu basah di tubuhku tuh dari mana. Cuman, ya menurutku mungkin itu dari sungai yang aku lewatin di mimpi tadi. Nah, Pak Imam itu langsung nyuruh mamaku buat gantiin pakaianku biar aku nggak masuk angin. Dan Pak Imam juga ngejelasin kalau aku udah nggak bakal bisa ngelihat mereka yang nggak kasat mata lagi, termasuk Cantik juga. Ya jujur aja aku sedih karena aku nggak bisa ngobrol lagi sama Cantik. Cuman kata Pak Imam itu satu-satunya cara biar aku bisa sembuh. Pak Imam juga nanya ke papaku, kiriman santetnya itu mau dibalikin ke orang yang kirim atau enggak. Tapi papaku bilang nggak usah karena nggak bakal ada habisnya kalau kita juga ikut-ikutan ngirim santet buat orang itu. Pak Imam juga ngejelasin kalau orang yang ngirim santet itu tuh masih berkeluarga sama kami, masih satu keluarga deket katanya. Dia iri karena papaku tuh lebih sukses daripada dia, dan papaku punya keluarga itu yang rukun dan kami pada akur-akur lah gitu dalam rumah. Katanya sih nggak seperti keluarga si orang itu, soalnya katanya sih keluarga terpecah belah, nggak akur, nggak rukun gitulah. Ya mamaku penasaran dong dan dia coba nanya orangnya siapa, tapi Pak Imam itu kayak nggak mau ngasih tahu secara langsung, jadi dia tuh cuma ngasih tahu ciri-ciri orang itu aja. Pak Imam juga bilang sepulang dari sini orang itu bakal datang ngejenguk aku di rumah. Terus orang itu bakal ngasih buah pisang gitu kayak buat oleh-oleh, tau gak sih? Kayak kita ngejenguk orang sakit kan kadang ada yang bawa roti, oleh-oleh apa gitu segala macem. Nah seperti itulah. Nah si orang ini tuh kata Pak Imam bakal bawa pisang ke kami sebagai buah tangannya lah gitu. Nah terus kata Pak Imam buah itu harus diterima sama papaku. Terus harus diambil pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Dan nggak boleh dimakan, kalau bisa dibuang aja atau dibakar. Aku juga nggak tahu sih kenapa diterimanya itu harus papaku yang nerima dan kenapa harus pakai tangan kiri. Aku juga kurang tahu kalau soal itu. Karena kondisi udah membaik, terus Pak Imam juga bilang udah nggak apa-apa buat pulang. Jadi besoknya kami tuh langsung pulang dari rumah Pak Imam dan ya benar aja, nggak butuh waktu lama, paling 3 harian kalau aku nggak salah ingat. Sepupunya papa itu nggak terlalu deket sih tapi masih sepupu gitu, sepupunya papa itu datang ke rumah dan bener dia bawa pisang persis kayak yang dibilang Pak Imam. Ciri-ciri kita panggil aja om lah ya, omku gitu. Nah ciri-ciri omku yang diceritain Pak Imam itu sama persis dengan yang datang gitu. Jadi Pak Imam nyeritain ciri-cirinya seperti ini gitu, dan bener omku yang datang ke rumah itu seperti yang diceritain Pak Imam. Dan sebelum dia datang itu nggak ada yang datang ke rumah kami, maksudnya itu gak ada keluarga lain yang datang ke rumah sebelum dia, semenjak aku pulang dari rumah Pak Imam. Dan dia juga bawa pisang persis kayak yang dibilang Pak Imam kan. Ya udah, jadi papaku juga nerima pisangnya itu yang kayak dibilang Pak Imam pakai tangan kiri. Untungnya papaku masih inget ya, kadang kan orang kalau udah beberapa hari itu suka lupa. Nah untungnya papaku tuh masih inget dan dia nerimanya itu pakai tangan kiri. Jadi ya udah, papaku yang nerima. Untungnya kami nggak makan kan karena udah dibilang Pak Imam jangan dimakan. Ya udah kami nggak makan tuh buah, dibuang sama papaku. Ya waktu nunggu orangnya udah pulang, bukan di depan orangnya, jadi orangnya udah pulang baru dibuang. Dan untungnya setelah itu kami udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Cuman yang aku dengar omku itu jadi sering sakit-sakitan, nggak tau pastinya sih sakitnya apa, cuman ya katanya jadi sering sakit-sakitan gitu. Terus dia sering berobat keluar kota juga. Itu aja cerita dari aku. Makasih ya untuk semua yang udah berkenan mendengarkan ceritaku. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.